Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linier pada bagian kedua. Kali ini kita akan belajar tentang metrik. Oke, pembelajarannya kita mulai dari pengertian metrik. Matriks adalah konsep dalam matematika yang mengacu pada tabel berisi angka, simbol atau variabel yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, fisika, ekonomi, dan banyak lagi untuk memodelkan dan memecahkan berbagai masalah ya. Terutama dalam ilmu komputer yang merupakan bidang keilmuan kita. Metrik nanti banyak digunakan ya dalam komputer-komputer tingkat lanjut ya, khususnya dalam kecerdasan buatan ataupun dalam pengelolaan grafik atau grafis ya. Nah, matriks ini nanti terdiri dari elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom ya. Jadi strukturnya nanti kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh, matriks A dengan ordo M kali N akan terlihat seperti berikut ya. Nah, jadi misalnya M-nya itu adalah jumlah barisnya ini ya, kemudian N-nya adalah jumlah kolomnya ya. Jadi ordo M kali N itu nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini N-nya itu mewakili kolom ya, dan M-nya itu mewakili baris ya. Jadi misalnya ordo 2 kali 2, ini misalnya adalah, di sini adalah ordo 3 kali 3 ya. Jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya nanti ada 3 juga ya. Nah, struktur dalam metrik tadi ya, elemen AIJ adalah elemen pada baris ke I dan kolom ke J ya. Jadi AIJ itu nanti pada baris ke I dan kolom ke IJ. Kita bacanya itu dari baris kemudian nomor kolomnya ya. M ini adalah jumlah baris dalam matriks ya, dan N ini adalah jumlah kolom dalam matriks ya. Jadi AIJ ini I-nya itu nama baris, kemudian J-nya itu nama kolom ya. Selanjutnya penjumlahan metrik ya. Penjumlahan metrik adalah operasi matematika yang melibatkan dua atau lebih matriks dengan dimensi yang sama. Dalam hal ini yang dimaksud sama adalah sama banyak baris dan kolomnya dan menghasilkan matriks hasil yang juga memiliki dimensi yang sama. Dalam penjumlahan matriks, setiap elemen dalam matriks hasil adalah hasil penjumlahan elemen-elemen yang sesuai dengan matriks-matriks yang dijumlahkan ya. Catatannya di situ ya. Setiap elemennya dalam metrik hasil ya adalah hasil penjumlahan elemen-elemen yang sesuai dari metrik-metrik yang dijumlahkan ya. Maksudnya sesuai dengan alamatnya tadi ya. Nah, contoh penjumlahan metrik nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita punya metrik A berisi seperti ini ya, 1 2 3 4 5 6 ya, dan metrik B 7 8 9 10 11 12 ya. Kemudian ketika dijumlah ya, ini pasangan yang alamatnya sama ya, 1 tambah 7 di sini ya. Kemudian 2 tambah 8 ya, kemudian 3 tambah 9. Demikian juga dengan yang bagian ini 4 tambah 10, 5 tambah 11, 6 tambah 12. Seperti ini ya. Hasilnya ya nanti sesuai dengan penjumlahan biasa ya, 1 tambah 7 8, 2 tambah 8 itu 10 ya, 3 tambah 9 12 dan seterusnya ya. Saya kira kurang lebih seperti itu ya cara penjumlahan matriks ya, cukup sederhana ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Tadi sebenarnya sudah dilihatkan hasilnya ya. Tapi ini diperjelas saja. Dan di sini ada catatannya juga. Dalam operasi penjumlahan matriks tadi, pastikan bahwa matriks-matriks yang dijumlahkan memiliki dimensi yang sama, yaitu baris dan kolomnya harus cocok ya. Jadi nanti kalau metrik ordo 22 dikalikan ordo 3 kali 3 itu tidak bisa ya. Dijumlahkan maksudnya ya. Jika dimensinya tidak cocok ya, operasi penjumlahan matriks tidak dapat dilakukan ya. Selanjutnya pengurangan matriks ya. Pengurangan matriks adalah operasi matematika yang melibatkan dua atau lebih matriks dengan dimensi yang sama, yaitu sama banyak baris dan banyak kolomnya, dan menghasilkan matriks hasil yang juga memiliki dimensi yang sama juga. Dalam pengurangan matriks, setiap elemen dalam matriks hasil adalah hasil pengurangan elemen-elemen yang sesuai dari matriks-matriks yang dikurangkan ya. Sebenarnya untuk logikanya mirip ya dengan penjumlahan tadi ya. Mari kita lihat contohnya ya. Kita punya dua matriks seperti ini ya. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya karena cukup jelas ya. Kemudian cara
mengurangkannya ya, langsung saja ini sesuai dengan alamat yang sama nanti dikurangkan 5 kurangi 2, 9 kurangi 4, 3 kurangi 6 dan seterusnya ya. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya, 3, 5, min 3, min 1, 1 dan min 1 ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada catatannya. Dalam operasi pengurangan matriks ya, pastikan bahwa matriks-matriks yang dikurangkan memiliki dimensi yang sama seperti penjumlahan tadi ya, yaitu jumlah baris dan kolomnya harus cocok. Jika dimensinya tidak cocok, operasi pengurangan matriks tidak dapat dilakukan ya. Oke, lanjut perkalian ya. Jadi konsepnya ini aritmatika ya. Perkalian metrik adalah operasi matematika yang melibatkan dua atau lebih matriks untuk menghasilkan matriks baru. Dalam perkalian matriks, aturan khusus berlaku yang harus diikuti terkait dengan jumlah kolom dalam matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua ya. Hasil perkalian adalah matriks yang memiliki jumlah baris dari matriks pertama dan jumlah kolom dari matriks kedua. Nah, kalau perkalian nanti konsepnya agak berbeda ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, perkaliannya nanti seperti ini ya. Untuk mengalihkan ya, kita punya metrik ya, ordonya berarti ini 2 kali 3 ya. Sedangkan yang satunya adalah yang ini adalah 3 kali 2 dan ini adalah 2 kali 3 ya. Untuk menghasilkan matriks A dengan mengalihkan matriks A dengan matriks B ya, kita menggunakan aturan berikut ya. Elemen pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks hasil adalah hasil perkalian antara matriks ke I dari matriks ke A dengan kolom ke J dari matriks B, diikuti dengan penjumlahan semua hasil perkalian tersebut ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Matriks A kali B ya, satunya kali 7 ditambahkan 2 kali 10 ya. Kalau kita perhatikan ya di sini ya. Satunya kali 7 ya ditambah 2 kali 10 ya. Jadi nanti semua barisnya ini dikalikan dengan kolomnya ini ya. 1 kali 7, 2 kali 10. Kemudian ditambahkan ya. Kemudian berikutnya ya, 1 kali 8, 2 kali 11 ya. 1 kali 8 ya, kemudian 2 kali 11 ya. Jadi nanti jumlah kolomnya yang akan memenuhi ini ya, jumlah kolom yang ada di sini ya. Dan jumlah barisnya nanti akan memenuhi jumlah baris yang ada di sini. Karena nanti proses perkaliannya ya, masing-masing nilai ini akan dikalikan ya dengan seluruh kolom yang ada di sini ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Demikian juga yang ini ya, 1 kali 9 ditambah 2 kali 12. 1 kali 9 tambah 2 kali 12 ya. Seperti itu ya. Jadi seluruh nilai yang ada pada baris ini ya dikalikan dengan seluruh nilai yang ada pada kolom ini ya, pada masing-masing baris ya, sehingga nanti akan membentuk matriks seperti ini ya. Kemudian nanti berikutnya juga begitu ya, yang 3 sama 4 ya dikalikan dengan jumlahnya ya. 3 sama 4 ya dikalikan 7, 10, 8, 11 juga ya. 7, 10, 8, 11 ya, kemudian 9, 12 sama nanti dengan yang 5 ini ya, 7, 10, 8, 11, 9 sama 12 ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti ini dihitung seperti biasa saja ya. Kemudian nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, catatannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi, hasil perkalian matriks A dan B adalah matriks berukuran 3 kali 3 seperti yang ditunjukkan di atas ya. Karena tadi rumusnya kan di sini ya. Elemen pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks hasil adalah hasil perkalian antara baris ke I dari matriks A dengan kolom ke J dari matriks ke B, diikuti dengan penjumlahan semua hasil perkalian tersebut ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau bahasanya kurang paham, teman-teman tadi bisa melihat contohnya ya, mungkin lebih mudah dipahami. Perhatikan bahwa dalam perkalian matriks, urutan operan matriks memiliki peran penting. Matriks A kali B tidak selalu sama dengan B kalikan A ya. Karena tadi urutannya seperti itu ya. Untuk ini khusus untuk metrik ya, tidak seperti aritmatika biasa. Dan bahkan perkalian metrik mungkin tidak dapat dilakukan jika peraturan jumlah baris dan kolom nanti tidak terpenuhi ya. Jadi nanti kolom dan barisnya itu harus kebalikan ya, seperti tadi ya. 3 kali 2 dikalikan 2 kali 3 atau ya nanti kebalikan dengan ordo yang lainnya ya. Selanjutnya mengalihkan matriks dengan skalar atau sebuah bilangan ya. Mengalihkan matriks dengan skalar adalah operasi dasar dalam aljabar linear
di mana setiap elemen matriks dikalikan dengan bilangan skalar atau konstanta. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan operasi ini. Misalkan kita memiliki matriks A berukuran M kali N dan sebuah bilangan skalar misalnya adalah K. Mulai dengan matriks A yang ingin kita kalikan dengan skalar K ya. Kalikan setiap elemen matriks A dengan K ya. Artinya kita akan mengalihkan setiap elemen A, I, J ya dari matriks A dengan K untuk mendapatkan elemen matriks hasil yaitu B ya. Secara matematis ya, matriks B akan memiliki elemen-elemen B, I, J yang dihitung sebagai berikut ya. B, I, J sama dengan K dikalikan A dikalikan A, I, J ya. Untuk I 1 sampai M dan J 1 sampai N ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita punya matriks A ya berordo 3x3 seperti ini ya. Dan kita ingin mengalihkan matriks A dengan skalar 2, maka matriks B-nya akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti 2 ini kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12 dan seterusnya ya. Perkalian matriks dengan skalar nanti kurang lebih seperti itu ya. Nah, penggunaan perkalian matriks dengan skalar ya atau sebuah bilangan ya nanti ada dalam beberapa hal berikut ya. Nanti dalam transformasi geometri ya juga akan digunakan ya. Dalam dunia grafika komputer dan grafika 2 dimensi atau 3 dimensi, perkalian matriks dengan skalar digunakan untuk melakukan transformasi geometri seperti penskalaan ya, diperbesar gitu ya. Kemudian translasi dan rotasi. Ini memungkinkan objek-objek grafis untuk diperbesar atau diperkecil ya, dipindahkan juga ya, atau diputar dengan cara yang efisien ya, tanpa mengurangi proporsinya ya. Nah, selanjutnya penskalaan ya. Dalam analisis data, pengolahan gambar atau analisis citra medis ya, penskalaan dengan bilangan skalar sering digunakan untuk mengubah kontras atau rentang dinamis dari data ya. Kemudian nanti juga digunakan untuk pengkodian warna ya. Dalam komputer grafis, pewarnaan warna dan pengolahan gambar, perkalian matriks dengan skalar dapat digunakan untuk mengubah intensitas warna dari piksel-piksel dalam gambar ya. Kemudian analisis ekonomi juga. Dalam ekonomi, perkalian matriks dengan skalar digunakan dalam model-model ekonomi yang menggambarkan efek perubahan dalam skala produksi atau konsumsi ya. Kemudian dalam teori graf, nah ini dibahas dalam mata kuliah struktur data ya. Dalam teori graf, perkalian matriks dengan skalar dapat digunakan dalam penghitungan terkait dengan graf seperti jumlah jalur atau jarak terpendek antara simpul-simpul dalam graf ya. Kemudian dalam pengolahan sinyal ya. Dalam pengolahan sinyal, operasi penskalaan dengan skalar dapat digunakan untuk mengubah amplitudo sinyal yang dapat bermanfaat dalam berbagai aplikasi termasuk pengolahan audio ya. Perkalian matriks ini juga digunakan dalam optimasi ya. Dalam matematika optimasi, perkalian matriks dengan skalar dapat digunakan dalam masalah pemrograman linear ketika menghitung fungsi tujuan dan batasan-batasannya ya. Kemudian dalam fisika ya, perkalian matriks dengan skalar digunakan dalam berbagai konteks termasuk dalam perhitungan vektor kecepatan, percepatan atau gaya dalam simulasi fisika ya. Kemudian dalam keuangan, operasi ini digunakan dalam perhitungan nilai sekarang bersih atau net present value untuk menghitung nilai saat ini dari arus kas masa depan dengan mengalihkan arus kas dengan faktor diskonto ya. Nah, diskonto itu seperti apa ya teman-teman ya, ekonomi saya yakin lebih paham lah ya. Berikutnya pengertian transposisi matriks ya. Transposisi matriks adalah operasi yang menghasilkan matriks baru dengan menukar baris dan kolom matriks awal ya. Hasil dari transposisi matriks adalah matriks baru yang memiliki dimensi yang berlawanan dengan matriks awal. Dengan kata lain, jika matriks awal memiliki dimensi M kali N, maka matriks hasil transposisi akan memiliki dimensi N kali M ya. Jadi dimensinya nanti berubah ya, berkebalikan ya.
Nah, operasi transposisi matriks nanti kurang lebih seperti berikut ya. Operasi transposisi sering dinyatakan dengan notasi superskrip T ya, di sebelah kanan matriks ya, seperti berikut ya. Jika A adalah matriks awal dengan elemen-elemen A, I, J untuk I sama dengan 1 sampai M ya, dan J-nya 1 sampai N, maka matriks hasil transposisi A yang kita sebut sebagai A pangkat T ya, ini superskrip ya, di atas harusnya ya, akan memiliki elemen-elemen B, J, I yang dihitung sebagai berikut ya. BJI sama dengan AIJ untuk I sama dengan 1 sampai M dan J 1 sampai N. Dengan kata lain, elemen-elemen baris I dan kolom J dalam matriks A akan berada di baris J dan kolom I dalam matriks AT ya, matriks transposisi ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya, kita memiliki matriks seperti ini ya. Maka matriks hasil transposisi AT-nya nanti kurang lebih seperti ini ya susunannya ya. Jadi yang sebelumnya urutannya 1, 2 seperti ini ya. Nanti kebalikannya, ini jadi ke bawah ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian 4, 5, 6-nya nanti yang ke bawah ya. Ya, ini kebalikan atau apalah istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Ya, istilah matematisnya nanti kita gunakan transposisi ya, atau kebalikan posisi ya. Untuk aplikasi transposisi matriks ya, nantinya sering digunakan dalam berbagai konteks termasuk aljabar linear yang kita pelajari ya dalam mata kuliah ini ya. Kemudian dalam analisis data, pemrosesan gambar dan banyak lagi. Itu memungkinkan kita untuk mengubah orientasi data dalam matriks untuk memenuhi kebutuhan komputasi atau analisis tertentu ya. Oke, berikutnya cara mencari determinan matriks ya. Jadi materi determinan ini merupakan bagian dari bab tentang matriks ya. Jadi cara mencarinya seperti apa? Mari kita pelajari. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Maksudnya, matriks persegi itu yang banyak, yang kayak gimana ya? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangunan layaknya persegi, bukan persegi panjang ya. Jadi kalau jumlah baris dan kolomnya tidak sama, kita tidak bisa mencari determinannya ya. Jadi pastikan bentuknya persegi ya. Misalnya ordo 3x3, 2x2 begitu ya. Tapi kalau 2x3 atau 3x2 nanti tidak bisa ditemukan atau dicari determinannya ya. Misalnya terdapat suatu baris yang kita beri nama matriks A ya. Determinan matriks A bisa ditulis dengan tanda det A ya, atau det A seperti inilah, atau ini ya, dalam tanda pipa ini A ya. Itu maksudnya adalah determinan. Nah, cara mencari determinan suatu matriks juga berbeda-beda tergantung dari ordonya ya. Misalkan ordo 2x2 seperti ini ya. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama. Ini A, D ya. Determinan metrik A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Yang utama nanti dari sini ke sini dulu, kemudian yang kedua nanti dari sini ke sini ya. Nah, nanti caranya seperti ini. Ini udah ada ini ya. Ini ya garisnya ya. Jadi nanti 2x3 dikurangi 5x4 ya, sehingga nanti didapatkan min 14 ya. Dimaksud determinan nanti kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk kasus 3x3 nanti caranya seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya matriks seperti ini ya, berordo 3x3. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan metode minor cofactor ya. Nah, nanti untuk aturan Sarus kurang lebih seperti ini ya. Ini dikalikan ke sini ya. Tulis kembali kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A ya. Jadi nanti ditulis lagi seperti ini ya. Kolom ke-1 dan ke-2 ini. Kolom 1 dan 2. A11 dan A12 saja ya. Sampai A31 dan A32. Kemudian kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus
yang digambarkan dan perhatikan nomor urutan serta tanda plus minusnya ya. Jadi nanti kalau minus ya minus ya. Sehingga diperoleh rumus determinan matriks A, yaitu seperti ini ya. Determinan A itu adalah A11 kalikan A22 kalikan A33. A11 kalikan A22 ya. Ini A22 kalikan A33 ya. Kemudian dikalikan lagi dengan A31 ya. Nah, di sini ya. Sorry, kita ulang ya. A11 ini ya. Kemudian A22 ini ya. Kemudian A33 ini ya. Kemudian ditambahkan dengan A12, A12 ya, A12 kalikan A23 ya, A23. Kemudian kalikan A31. Nah, sampingnya ini ya. 12 ke sini ya. Kemudian ditambah A13 ya. A13 kalikan A21 kalikan A32 ya. Kemudian baru dikurangi di sini ya. Kurang yang merah ini ya. A13 ya. Ini A13 ini ya. Dikalikan A22 ya. A13 dikalikan dengan A22. Sorry, A21 ya. A13 ini ya. Kalikan A22 ya. Kemudian kalikan A31. 13 A22 kalikan A31 ya. Kemudian A11 dikalikan dengan A23. A23 ini ya. Kemudian dikalikan dengan A12. Kemudian dikalikan A21 ya. A21 ini ya. Kemudian kalikan A33 ya. Nah, urutannya nanti seperti ini ya. 1 2 3 ya. Kemudian 4 5 6 ya. Kemudian bisa juga menggunakan metode minor kofaktor ya. Misalkan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J ya. Minor matriks AIJ diberikan notasi MIJ dengan MIJ sama dengan determinan AIJ. Kofaktor matriks AIJ diberikan notasi CIJ dengan CIJ sama dengan min 1 pangkat 1 plus J MIJ ya. Sehingga diperoleh rumus determinan matriks A kurang lebih seperti berikut ya. Determinan A sama dengan ya sigma atau penjumlahan keseluruhan dari J sama dengan 1 sampai N AIJ dikalikan CIJ untuk sembarang kolom ya, dari J1 sampai ke N. Atau determinan A itu sama dengan sigma atau penjumlahan keseluruhan dari I sama dengan 1 sampai N ya. Pada AIJ dikalikan CIJ untuk sembarang baris, yaitu I dari 1 sampai ke N ya. Dengan AIJ ini adalah elemen matriks dari AIJ ya. Oke, mungkin nanti kita akan lebih paham ketika masuk ke contoh ya. Misalnya tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus dan metode kofaktor ya. Kita punya matriks seperti ini ya. Matriks ordo 3x3 ya. Yang pertama kita gunakan aturan Sarus ya. Agar lebih mudah kita tulis kembali elemen-elemen pada baris ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A seperti berikut ya. 1 2 3 kemudian 4 5 6 ya. Agar lebih mudah ya, tadi sudah ya ini ya. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti gambar di atas ya. Kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut ya. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru diberikan tanda positif ya. Sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna oranye diberikan tanda negatif ya. Oke. Perhatikan urutan penulisannya juga ya. Jadi perhatikan urutan penulisannya juga ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Determinan A 4 kali 1 kali 4 tambah 2 kali 5 kali 3 ya. Kalau kita cek di sini ya.
4 kali 1 kali 4 tambah 2 kali 5 kali 3 tambah 8 kali 2 kali 2 ya. 82 kali 2. Kemudian baru dikurangi ya. 8 kali 1 kali 3 ya. Nah, di sini ya. 8 kali 1 kali 3 ya. Kemudian dikurangi lagi 4 kali 5 kali 2. 452 ya. Kemudian dikurangi lagi 2 kali 2 kali 4. 224 ya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ya. Berdasarkan rumus minor kofaktor di atas, determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah keseluruhan hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi, pertama kita pilih salah satu baris atau berarti tadi ini nanti hasilnya ini ya, min 2 ya. Hasil determinannya ya. Ini dihitung hasilnya min 2 ya. Kemudian berikutnya kita yang menggunakan metode minor kofaktor ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jadi pertama kita pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalkan kita pilih baris ke-1 ya. Elemen-elemen matriks baris ke-1 yaitu A11, A12 dan A13 ya. Nah, di baris ini ya. Selanjutnya, karena kita pilih elemen-elemen pada baris ke-1, rumus determinan matriks yang kita gunakan adalah sebagai berikut ya. Nah, rumusnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Determinan A sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, AIJ dikalikan CIJ. Determinan A sama dengan I sama dengan 1 ya. Karena tadi ininya kan 1 ya. Sampai 3 ya. 1, 2, 3 ya. Ordernya kan 3 ya. AIJ dikalikan CIJ sama dengan A11 kalikan C11 ya. Kemudian plus A12 kalikan C12 plus A13 dikalikan C13 ya. Langkah kedua, kita cari kofaktor matriks bagian dari matriks A CIJ. CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kalikan MIJ, dan MIJ sama dengan determinan AIJ dengan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J ya. Sebelumnya kita telah memilih elemen-elemen baris ke I ke-1 ya, yaitu A12 sampai A13. Oleh karena itu matriks bagian matriks A-nya adalah A11, A12 dan A13 ya. A11 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen baris ke-1 ya dan kolom ke I ya. Jadi nanti yang dihilangkan yang ini ya. Kemudian nanti tinggal yang ini ya, yaitu 1524 ya. Maka M11 ini adalah 15 dan 24 ya. A12 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-2 ya. Jadi nanti A12-nya nanti seperti ini ya. Tinggal 25, 34 ini ya. M12-nya berarti nanti seperti ini ya. Kemudian berikutnya A13 gantian yang ini yang dihilangkan ya. Sehingga nanti kita mendapatkan kofaktor nanti seperti ini ya. 2132 ya. M13-nya 2132 ya. Sehingga determinan A itu adalah A11 kalikan C11 plus A12 kalikan C12 plus A13 dikalikan C13 ya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya ya. 4 kalikan min 1 pangkat 1 plus 1 ya. Kemudian dikalikan dengan metrik ini ya, 1524. 2 dikalikan min 1 pangkat 1 plus 2 ya. Dikalikan metrik 2534 ya. Kemudian 8 dikalikan min 1 pangkat 1 plus 3 ya, dikalikan metrik 2132 ya. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. 4 kali 4 min 10 ya, di min kemudian 2 kali 8 min 15 ya, plus 8 kali 4 min 3. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, yaitu min 2. Kalau kita perhatikan nilai determinan matriks A yang dihasilkan menggunakan dua metode di atas akan sama. Jadi kita tinggal pilih mana metode yang paling mudah. Tapi ada baiknya kita juga pahami kedua-duanya ya.
Nah, berikut ini adalah sifat-sifat determinan matriks ya. Misalkan A matriks persegi berordo n kali n dengan determinan A, B matriks persegi berordo n kali n dengan determinan B, dan K adalah suatu konstanta ya. Maka sifat yang pertama adalah ya, determinan AB adalah ini ya, determinan A dikalikan determinan B. Kemudian determinan A pangkat T ya sama dengan determinan A, AT merupakan transposisi ya. Nah, ini sorry, T-nya transposisi ya. Determinan A transposisi adalah determinan A ya. A transposisi merupakan transpos dari A, transposisi ya. Kemudian KA ini ya sama dengan ini ya, K pangkat N dikalikan determinan A, dengan N adalah ordo matriks A ya. Kemudian determinan A pangkat min 1 sama dengan 1 per A di min BC ya. Dengan A pangkat min 1 ini merupakan inverse dari matriks A. Nanti inverse kita pelajari. Jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan 0, maka determinan A sama dengan 0. Contohnya seperti ini ya. Nah, nanti ada baris yang 0 ya, maka determinan A-nya adalah 0. Jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A sama dengan elemen pada baris atau kolom yang lain, maka determinan A juga 0 ya. Jadi nanti kalau ada yang sama ya, 34 seperti ini, maka juga 0 ya. Kemudian sifat yang keempat ya, jika semua elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A merupakan kelipatan dari elemen pada baris atau kolom yang lain ya, maka determinan A juga 0 ya. Nah, nanti contohnya seperti ini ya, kalau merupakan kelipatan dari elemen yang lain ya. Di sini kan 3, ini 6 ya. Kemudian di sini 2, ini 4, ini 4, ini 8. Determinannya nanti akan 0 ya. Nah, berikutnya inverse matrix ya. Inverse dapat juga diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Inverse matrix adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks. Jadi, apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse, maka akan menjadi matriks identitas. Pada fungsi inverse, kita disuruh mencari kebalikan dari fungsi tersebut. Misalnya, inverse dari fungsi X sama dengan 2X, maka jawabannya adalah F pangkat min 1X sama dengan 1/2X. Inverse pada fungsi dengan inverse pada matriks tentu saja berbeda ya. Selain itu, sama halnya dengan determinan, ordo matriks mempengaruhi cara mencari inverse pada matriks tersebut. Jika suatu matriks memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular ya. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular ya. Lanjut, inverse matriks ordo 2x2. Misalkan A sama dengan ABCD ya, dengan AD min BC tidak sama dengan 0 ya. AD min BC tidak sama dengan 0 ya. Inverse matriks A dapat dicari dengan cara seperti ini ya. A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC ya, dikalikan D min B min C, ini A ya, sama dengan 1 per determinan A dikalikan ya matriks D min B min C A ya, dibalik ya. Nah, ini bisa menggunakan determinan atau bisa menggunakan seperti ini. Nah, contoh soalnya nanti seperti ini ya. Kita akan mencari matriks ya 41 dan 72 ini ya. Maka A pangkat min 1-nya sama dengan ya 1 per 4 kali 2 min 1 kali 7 ya. Seperti ini ya. Kemudian dikalikan ya 2 ini dirubah menjadi min 1 ya. Ini kita balik ya. Kita balik ke sini ya. Kemudian ini juga kita balik ke sini tapi posisinya menjadi min yang satunya ya. Sama dengan 1 per 8 min 7 ya. Dikalikan matriks 2 min 1 min 7 4 ya. Sehingga nanti ini kan 1 per min 1 ya, min ya. Oh, 1 per 1 ya. Jadi nanti hasilnya ya sesuai dengan inilah ya. Sebagai catatan,
elemen-elemen yang berada di lingkar biru merupakan diagonal utama matriks A yang ditukar posisinya. Sedangkan elemen-elemen yang berada pada lingkar oranye merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan -1 ya. Jadi sudah kita bahas ya. Kemudian untuk inverse matriks berordo 3x3 ya. Mencari inverse matriks berordo 3x3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adjoint dan dengan cara transformasi baris elementer ya. Yang pertama dengan adjoint. Pada penjelasan sebelumnya tentang determinan matriks ya, kita sudah tahu bagaimana cara mencari kofaktor dari suatu matriks. Nah, dari kofaktor-kofaktor tersebut ya, kita dapat menentukan adjoint matriksnya. Adjoint matriks merupakan transpose ya dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut ya. Nah, nanti susunannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalkan A seperti ini ya, merupakan matriks berordo 3x3 ya. Adjoint matriks A dinotasikan dengan ADJA, dengan ADJA sama dengan kofaktor A ini ya, T ini ya, transpose ya. Inverse matriks A dapat dicari dengan cara seperti ini ya, 1/AD min BC ya, dari adjoint A ya, sama dengan 1/determinan A adjoint A ya. Contohnya seperti ini ya. Tentukan inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoint ya. Oke, kita gunakan adjoint ya. 1/determinan A adjoint A ya. Berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoint matriks A. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dengan cara aturan Sarus ataupun metode minor kofaktor ya. Misalkan kita akan menggunakan metode Sarus ya, sehingga nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini kita tidak bahas lagi ya. Kemudian kita tentukan adjoint matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut ya. Kemudian kita cari kofaktornya ya. Jadi kofaktornya nanti kurang lebih seperti ini ya. Rumusnya ini ya. Kemudian kofaktor A-nya nanti seperti ini. Kita susun ya. Sehingga nanti menghasilkan ini ya. Kofaktor A sama dengan -1 pangkat I plus C ya, MIC ya. Dari kofaktor A ya. Sehingga nanti dihasilkan seperti ini langkah-langkahnya ya. Untuk hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini ya. 13 min 5 2 3 3 min 3 min 10 1 1 ya. Oleh karena itu ya, adjoint dari A sama dengan kofaktor A transpose ya. Sehingga nanti didapatkan hasil seperti ini ya. 13 3 min 10 min 5 3 min 1 2 min 3 4 ya. Sehingga inverse-nya ya, A inverse-nya ya, A pangkat min 1-nya 1/determinan A adjoint A sama dengan 1/9 dikalikan ini ya, hasil adjoint-nya ya. Sehingga nanti diperoleh hasil ini ya. Memang agak rumit ini hasil inverse-nya ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Inverse matriks ordo 3x3 dengan transformasi baris elementer ya. Langkah-langkahnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Bentuk matriksnya yaitu AN ya, kemudian LN ya, dengan IN ya merupakan matriks identitas berordo n ya. Ini irisan ya. Transformasi matriks AN irisan IN kebentuk ya, IN irisan BN menggunakan transformasi baris ya. Transformasi baris elemen terdapat dilakukan dengan cara ya, yaitu menukar baris dengan baris lain, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan satu baris dengan baris lain, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan satu baris dengan K kali baris lain ya. Dan yang terakhir yaitu mengalihkan atau membagi suatu baris dengan bilangan skalar, yaitu yang tidak nol lah ya. Berdasarkan hasil pada langkah kedua diperoleh inverse matriks AN adalah BN ya. Sebagai catatan, ada beberapa notasi yang sering digunakan dalam transformasi baris elementer, diantaranya ya ini seperti ini ya, BI BJ ya, yaitu menukar elemen baris ke I ya dengan elemen-elemen baris ke J dan sebaliknya ya. Kemudian KBI ini ya, elemen-elemen baris ke I dengan skalar ya,
K dengan skala K. Nah, syaratnya yang K-nya tidak 0 ya. Kemudian BI plus KBJ ya. Ini menjumlah atau mengurangkan elemen-elemen baris ke I dengan K kali elemen-elemen baris ke J ya. Contohnya inverse metrik dengan transformasi baris elementer ya. Dari kasus berikut ini ya. Nah, pertama-tama kita bentuk metrik A ya menjadi metrik A3 L3 ya. Nah, kita bentuk menjadi seperti ini ya. A3 I3 ya, inverse-nya ya. Lalu kita transformasikan matriks A3 I3, irisan A3 ini ke bentuk I3 A3. Kita bisa menggunakan beberapa cara seperti yang dijelaskan pada poin AD pada langkah kedua rumus di atas ya. Jadi teman-teman nanti bisa nyimak lagi ya AD ini ya. Nah, nanti kita balik di sini ya. Kita balik seperti ini ya. Ini langkah pertama, kemudian ini langkah kedua ya. Kemudian langkah keempatnya ini ya. Ketiganya ini. Keempatnya ini ya. Kelimanya ini ya, teman-teman bisa perhatikan, dan yang keenam nanti menghasilkan ini ya. Nah, keterangannya seperti berikut. B2 min 2B1 sama dengan elemen-elemen baris kedua dikurang 2 kali elemen-elemen baris ke I. Kemudian B3 min 2B1 sama dengan elemen-elemen baris ketiga dikurang 2 kali elemen-elemen baris ke-1 ya. B3 plus B2 sama dengan elemen-elemen baris ketiga ditambah dengan elemen-elemen baris kedua. 1/5 B3 sama dengan elemen-elemen baris ketiga dikali dengan 1/5 ya. Dan yang kelima, B2 min 2B3 ini sama dengan elemen-elemen baris kedua dikurang 2 kali elemen-elemen baris ketiga. Dan yang keenam, B1 min B2 ya. Ini adalah elemen-elemen baris ke-1 dikurang elemen-elemen baris kedua ya. Sehingga nanti diperoleh inverse metrik seperti ini ya. Hasilnya ya nanti sama dengan yang sebelumnya ya. Tapi caranya nanti yang berbeda ya. Baik, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini. Jika ada pertanyaan, diskusi atau koreksi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.